anak-anak, selamat bertemu kembali. Ya, walaupun kalian masih belajar dari rumah, tetapi harus tetap semangat untuk belajar. Ya, Bu Penny akan memberikan materi pada bab 1 pada kesempatan saat ini dengan kompetensi dasar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nanti yang akan kita pelajari ada 4, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang terakhir, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, yang pertama kita pelajari tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima, kita miliki. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini secara garis besar dibagi di dalam 2 kategori, yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, sedangkan yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, apa sajakah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara? Coba kita lihat di dalam materi. Hak warga negara terhadap negara itu adalah contohnya hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak untuk berpendapat. Yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Yang kelima, hak untuk ikut serta membela negara. Kemudian selanjutnya, hak untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dan hak atas kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Itu hak yang dimiliki oleh warga negara. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi kewajiban sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Yang pertama adalah kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Kemudian kewajiban membela negara. Jadi membela negara selain menjadi hak juga menjadi kewajiban setiap warga negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi orang lain atau manusia. Dan yang terakhir, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi haknya negara terhadap warga negara, juga kewajibannya negara terhadap negara itu apa saja. Hak negara atau pemerintah terhadap warganya. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, hak negara untuk dibela. Dan yang terakhir,
hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Selanjutnya, kewajiban negara terhadap warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang B, yang kedua kita pelajari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai Pancasila ini kita bagi di dalam 3 kategori. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dapat dibagi-bagi lagi dalam nilai dasar Pancasila, kemudian nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila itu adalah nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nilai dasar ini tetap dan tidak boleh diubah. Selanjutnya yang kedua, nilai instrumental Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai instrumental Pancasila itu adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila lebih lanjut. Dan yang ketiga, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila ini adalah nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan sehari-hari sebagai penjabaran dari nilai instrumental Pancasila. Contoh dari nilai-nilai dasar Pancasila yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, nilai dasar Pancasila ini dijabarkan di dalam nilai instrumental Pancasila, yaitu ada kewarganegaraan, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemudian ada hak untuk bela negara, kemudian ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ada kemerdekaan untuk memeluk agama, ada pertahanan dan keamanan negara, kemudian pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Nah, semua ini kemudian dijabarkan di dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila ini bisa kita wujudkan dalam sikap positif kita sesuai dengan sila yang pertama. Misalnya percaya dan takwa akan Tuhan yang Maha Esa. Di sila kedua, sikap positif kita misalnya saling menghargai antar sesama manusia, mengangkat harkat dan martabat manusia. Nilai praksis di dalam sila ketiga, misalnya cinta tanah air dan bangsa, memiliki sikap patriotisme terhadap bangsa. Sedangkan nilai praksis Pancasila dalam sila keempat, misalnya menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Sedangkan dalam sila kelima, sikap positif kita misalnya saja suka menolong orang lain, bersikap adil terhadap orang lain.
Itu contoh-contoh dari hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban itu seringkali terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak warga negara. Di samping terjadi kasus pelanggaran, juga seringkali terjadi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kalau kasus pelanggaran hak warga negara, kita sebagai warga negara seringkali hak kita itu tidak kita dapatkan. Sedangkan dalam kasus pengingkaran kewajiban warga negara, itu seringkali kita sebagai warga negara mengingkari kewajiban kita, tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, apa sajakah yang menjadi faktor penyebabnya di dalam setiap warga negara ini melakukan pelanggaran hak dan kewajibannya? Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab kenapa warga negara itu melakukan pelanggaran hak dan mengingkari kewajibannya atau pengingkaran kewajiban. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu dari luar diri manusia dan faktor internal faktor eksternal itu dari seseorang, artinya di luar negara, sedangkan faktor internal itu adalah faktor yang dilakukan oleh negara. Faktor eksternal itu meliputi sikap egois manusia, kemudian juga rendahnya kesadaran setiap warga negara terhadap peraturan-peraturan negara. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang menjadi penyebab pelanggaran hak itu karena sikap tidak toleran yang dimiliki oleh warga negara. Sedangkan faktor internal yang menjadikan faktor internal pelanggaran dan pengingkaran kewajiban itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi ketidaktegasan aparat penegak hukum ini bisa mengakibatkan terjadinya faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, ini karena adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Jadi sosialisasi peraturan dari pemerintah kepada warga negara atau masyarakat ini masih minim sekali. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kelima, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Nah, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa ini juga menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Makanya pada saat ini bangsa kita sedang giat-giatnya untuk membangun moral yang sesuai dengan Pancasila, membangun karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian faktor internal yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah adanya aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang ini artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menindak warga negara yang melakukan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Dan yang keenam adalah kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Jadi ada pemahaman yang keliru, ada multitafsir dalam mengimplementasikan atau menerapkan norma-norma dan perintah hukum. Kemudian yang terakhir, adanya penyalahgunaan teknologi. Nah, ini bisa menjadikan penyebab pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, terjadinya kasus pelanggaran hak warga negara. Ini bisa kita lihat dari beberapa contoh. Misalnya, pendidikan yang tidak merata. Misalnya kalau di dalam perkotaan, pendidikannya sudah sangat maju. Nah, berbeda dengan daerah mungkin yang agak minggir. Kemudian kita boleh melihat munculnya kasus ketidakadilan hukum. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Juga misalnya anak-anak menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Ini juga merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Karena apa? Dengan anak-anak membuat kegaduhan, keramaian di perpus, ini menjadikan hak orang lain untuk bisa merasakan ketenangan di perpustakaan ini menjadi terganggu. Kasus yang lainnya lagi, misalnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Ya, memilih ini, memilih misalnya perangkat desa atau memilih calon bupati dan wakil bupati, memilih calon gubernur dan wakil gubernur, dan lainnya lagi. Kasus yang lainnya lagi, misalnya banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Nah, ini mungkin karena keterpaksaan terjadi kasus pelanggaran HAM terhadap anak-anak. Kasusnya apa? Banyak anak-anak yang seharusnya mereka menikmati masa-masa sekolah, belajar di sekolah, menikmati harus masa-masa harus bermain, tetapi anak-anak ini harus terpaksa mencari penghasilan. Kasus yang lainnya lagi, misalnya tingginya angka pengangguran. Selain itu juga pelanggaran hak cipta. Ini adalah contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, kalau tadi sudah kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, selanjutnya contoh dari kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi pengingkaran, mengingkari kewajibannya sebagai warga negara. Dapat kita lihat contoh kasusnya, pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, melanggar aturan berlalu lintas. Contoh yang sering terjadi, aturan apa? Misalnya mengenakan helm pengaman bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Ini seringkali diingkari oleh warga negara. Ya mungkin beranggapan karena rumahnya dekat dengan tempat tujuan, atau mungkin tidak ada aparat penegak hukum sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas. Contoh yang lain misalnya menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan itu adalah kewajiban semua warga negara. Nah, kasus yang terjadi seringkali ya mungkin hanya pada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Mereka ketika gilirannya jatuh untuk menjaga keamanan lingkungan tidak melaksanakan atau menghindari tugas ini dengan berbagai macam alasan. Kasus yang lain lagi misalnya unjuk rasa yang berakhir ricuh. Ya, unjuk rasa itu selama berada
selama dilakukan sesuai dengan peraturan, artinya unjuk rasa ini hanya untuk menyampaikan aspirasi kita, itu tidak masalah. Tetapi kemudian kalau unjuk rasa ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tidak baik, menjadi provokator, merusak fasilitas umum, nah akhirnya ini unjuk rasa ini berakhir ricuh. Ini merupakan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh yang lain lagi, misalnya tidak membayar pajak. Anak-anak, pajak itu oleh pemerintah digunakan salah satunya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Nah, kalau kita sebagai warga negara kemudian tidak mau membayar pajak, nah yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara kita ini loh apa? Dananya dari mana? Nah, tidak membayar pajak ini juga merupakan salah satu pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ini pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi atau mengatasi, dicari berbagai solusi. Jadi upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keenam yang dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan untuk membangun partisipasi masyarakat atau partisipasi kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa dilakukan di lingkungan keluarga kita. Jadi di dalam keluarga kita masing-masing sejak dini itu ditanamkan untuk mentaati peraturan pemerintah. Kemudian juga di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Anak-anak, untuk materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara cukup di sini dulu, dan pada pertemuan yang akan datang akan kita pelajari tentang pemerintahan demokrasi di negara kita. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Salam untuk keluarga di rumah, dan jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.